Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jazakallah. Semoga kita semua dimudahkan semua cita-cita, urusan, kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Allah itu akan selalu memudahkan urusan-urusannya kepada umatnya yang selalu berdoa semata-mata kepada Allah. Innamal usri yusra. Sesungguhnya di mana ada kesulitan pasti akan ada kemudahannya. Jadi di mana ada kesusahan, kesulitan pasti akan ada kemudahan. Masih bersama saya Asosprof Dr. Yulian Azhari SOSI SHMH. Terutama kita memotivasi, membangkitkan semangat, mendukung kesulitan-kesulitan Ananda Farel. Kita dukung dengan doa. Kita dukung dengan doa, kita dukung dengan support motivasi yang besar. Karena anak lanang kita ini, dia walaupun sibuk job of air-nya di mana-mana, tetapi dia tetap mengutamakan sekolah. Itu yang nomor satu. Nah, ini sudah sangat luar biasa. Seorang anak remaja kecil, apapun kesibukannya, mencari uang, mencari nafkah, tetapi dia tetap mengutamakan sekolahnya yang nomor satu. Kita merinding mendengar hal ini. Keterangan-keterangan dari Om Rais sebagai manajernya, dan begitu juga keterangan-keterangan dari orang-orang yang di dekat, di sekelilingnya Farel Prayoga, orang-orang yang baik di sekeliling Ananda Farel Prayoga. Mereka menyampaikan bahwa walaupun anak lanang ini sibuk ya dengan kegiatan karirnya, sibuk dengan syuting, sibuk dengan mencari nafkah, mencari uang berhari-hari, tetapi dia punya satu tekad, tetap mengutamakan sekolah. Nah, ini yang kita ambil pelajaran, referensi bagi kita semua. Kita selaku orang tua juga harus memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Walaupun kita punya kerjaan di luar, kita mencari nafkah, anak kita sudah bisa cari uang sendiri, tetapi tetap mengutamakan sekolahnya atau tetap mengutamakan kuliahnya, harus nilai yang bagus, tidak ada masalah. Maka ini baru dikatakan warga negara yang benar-benar NKRI. Untuk menjadi negara yang besar, untuk menciptakan sumber daya manusia yang bagus, tidak mungkin hanya dengan berkarir talenta saja, tetapi dia harus diimbangi. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Kita punya talenta ya menyanyi, kita punya talenta acting. Nah, itu harus tetap diimbangi dengan pendidikan, sehingga dia menjadi artis yang talentanya luar biasa, suaranya merdu. Tetapi bukan hanya kemerduan suara saja, dia diiringi ya, dikemas dengan pendidikan yang bagus, pendidikan yang setinggi-tingginya bila perlu. Nah, baru dikatakan balance ya. Jadi wahai sahabat-sahabatku, mak-mak Falok yang saya cintai, bapak-bapak Falok yang saya muliakan, dan begitu sahabat-sahabatku yang dari Sabang sampai Merauke. Jadi begini, seseorang mempunyai talenta, entah dia ngebengkel, dia pinter masak, tata boga, atau dia punya keahlian olimpiade, dia punya keahlian kori, dia punya keahlian ceramah, dia punya keahlian menyanyi dengan bagus. Tetapi hal ini tidak hanya dengan talentanya saja, tetapi dia harus dikemas, dibungkus dengan pendidikan yang bagus. Nah, ini yang diinginkan oleh Ananda Farel Prayoga.
Nah ini yang sangat luar biasa. Dia masih remaja kecil tapi sudah dia mengutamakan sekolah. Maka segala sesuatu itu tidak hanya satu menonton ilmu, dia harus mampu membaca ilmu-ilmu sosial, membaca ilmu-ilmu hukum, aturan, sehingga karir yang dia miliki, misalkan Ananda Farel Prayoga sebagai penyanyi, dia bukan hanya indah suaranya, tetapi indah attitude-nya, ya, pekertinya, dan juga indah pengetahuan pemerintahan, ya, pengetahuan di bidang pemerintahan dia matang, di bidang administrasi juga matang. Nah, di bidang hukum dia mengerti, walaupun kita bukan sarjana hukum, tapi minimal kita tidak buta-buta dengan aturan, dan kita harus update sehingga akan menghindarkan diri kita dan keluarga besar dari kesalahan. Nah, ini saya sangat apresiasi buat anak lanang kita ini, Ananda Farel Prayoga, bahwa beliau ingin kuliah hukum. Jazakallah. Insya Allah kita satu komunitas kalau Ananda Farel ingin kuliah hukum. Kalau tidak, katanya dia kuliah ekonomi. Kenapa anak lanang kalau ditanya ingin kuliah hukum? Supaya dia mengerti aturan. Sebelum aturan itu disampaikan ke orang lain, setidaknya dia sendiri ngerti tentang hukum. Oh, hukum pidana itu seperti ini. Oh, kalau misalnya melakukan pemukulan itu pidana. Terus melakukan, ya, segala sesuatu pencurian, pasal 362 KUHP pidana, ancaman sekian. Melakukan perundungan itu pidana, ancamannya sekian, ya. Kelalaian mengakibatkan kematian, ancamannya sekian berapa tahun. Nah, Ananda Farel itu dia ingin banget kuliah hukum, yaitu hukum pidana. Kalau hukum perdata beda lagi, tentang hukum bisnis, ya. Kalau perjanjian kerja tidak ditepati, dibatalkan sepihak, itu tidak boleh, gitu kan. Kalau uang prestasi, bagaimana kalau kita misalnya terlambat bayar utang cicilan, bagaimana sanksi dari perdata itu, pasti namanya uang prestasi. Nah, ini Ananda Farel itu sangat ingin kuliah hukum. Begitu juga hukum tata negara, ya, sengketa-sengketa, ya, banyak sekali sengketa-sengketa yang terjadi pada saat misalnya pada saat pemilihan, misalnya pilkada seterusnya, itu kira-kira itu hukum tata negara yang mengatur seperti itu. Nah, insya Allah kalau kita memahami hukum tata negara, kita memahami hukum pidana, hukum perdata, hukum bisnis, hukum lingkungan, hukum administrasi negara, dan seterusnya. Nah, ini yang Ananda Farel inginkan. Ya, kalau kita hukum lingkungan, kita harus mengetahui lingkungan, kita harus merawat lingkungan dengan bagus, penghijauan yang benar, harus banyak nanam pohon supaya kita banyak airnya bersih, karena pohon yang besar itu menyimpan air, ya. Kita tidak boleh menghancurkan tumbuh-tumbuhan. Nah, kita harus merawat lingkungan supaya lingkungan hijau itu kita tanam. Nah, seperti itu. Jadi Ananda Farel ini ingin kuliah hukum supaya dia mengerti aturan. Dan insya Allah katanya kalau dia kuliah hukum tidak bisa dibodoh-bodohin orang, tidak dimanfaatin orang lagi, tidak ada orang yang setidaknya dia menghindarkan kedepannya dia dibodoh-bodohin orang atau dia dikelabui seperti itu, ya. Jadi luar biasa inspirasinya kalau Ananda Farel ambil kuliah hukum. Minimal untuk diri dia sendiri, dia tahu update aturan. Ya, sebenarnya di Al-Quran itu sudah aturan, sudah hukum semua, ya, sudah lahir dulu hukum itu di dalam Al-Quran. Hukum tidak boleh membunuh, tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh membuka aib, kan sudah diatur semua di ayat-ayat Al-Quran, sudah ada duluan. Termasuk tidak boleh menganiaya, tidak boleh menganiaya musuh. Kalau musuh sudah menyerah, semuanya sudah ada di Al-Quran, ya. Aturan itu sudah ada di Al-Quran terlebih dahulu. Semua larangan dan perintah
dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ananda Farel Prayoga kalau dia tidak mengambil hukum, dia akan mengambil ekonomi supaya dia mengerti keuangan, bisa memanage dirinya. Kalau dapat honor nyanyi, nanti uangnya disimpan, kemana larinya? Untuk beli rumah sekian, untuk beli villa sekian, untuk beli mobil sekian, untuk bayar SPP kuliah sekian. Nah, jadi dia setidaknya bisa memanage, mengatur dirinya, baik dari sisi aturan hukum maupun aturan ekonomi yang melekat pada dirinya. Ini sangat luar biasa, inspirasi Ananda Farel yang dapat menggugah anak bangsa, terutama generasi muda pada saat ini. Ya, Barokallah. Jangan lupa like, subscribe yang banyak channel YouTube kita ini, channel YouTube Dr. Yulian Azhari TV, dan bantu share, komen yang membangun. Insya Allah orang yang komen dengan membangun dan memberikan motivasi yang banyak, serta bantu share channel dakwah kita ini, akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi di hari akhirat nanti, karena telah ikut di dalam mendakwakan yang baik-baik untuk orang banyak. Barakallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam merah putih.